Berdasarkan Kemenpan RB tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD, maka di dalam SKD itu ada 3 jenis kemampuan yang diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan yang terakhir tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, untuk TIU itu ada 3 jenis kemampuan lagi yang diujikan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figura. Nah, pada video ini kita membahas tentang kemampuan numerik, di mana kemampuan numerik itu berkaitan dengan berhitung, deret angka, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan soal cerita. Nah, untuk kemampuan kuantitatif ini yang kita bahas, kemampuan kuantitatif itu kan berkaitan dengan perbandingan. Nah, jadi video ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu ada 2 jenisnya, teman-teman, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Nah, perbandingan tidak senilai ini disebut juga dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi perbandingan tidak senilai itu sama dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita masuk pada konsep dasar perbandingan. Yang pertama yaitu konsep dasar perbandingan senilai. Nah, pengertian dari perbandingan senilai itu adalah perbandingan 2 variabel atau lebih yang jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan ikut bertambah. Jadi misalkan saya punya 2 variabel nih, teman-teman, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kalau variabel X itu nilainya semakin naik, maka variabel Y juga nilainya akan ikut semakin bertambah atau semakin naik. Nah, karena itu perbandingan senilai ini itu biasa disebut dengan perbandingan lurus. Perbandingan lurus. Nah, seperti apa perbandingan lurus itu? Di sini saya punya satu tabel nih, teman-teman, yaitu banyaknya buku dan harga buku. Nah, jadi kalau saya membeli satu buku dengan harga 2.500, maka kalau saya beli 2 buku, maka saya membayar sebesar 5.000. Kalau saya membeli 3 buku, maka saya membayar dengan 7.500. Artinya apa? Semakin banyak jumlah buku yang saya beli, maka harga yang harus saya bayar juga akan semakin bertambah. Karena itu dia disebut dengan perbandingan lurus. Jadi sama-sama bertambah antara kedua variabel ini. Oke, untuk lebih jelas kita masuk pada contoh soalnya. Harga 4 liter bensin adalah 36.800. Jika Ani membeli 7 liter bensin, maka Ani harus membayar berapa? Nah, di sini kita tinggal menulisnya seperti ini, teman-teman. 4 liter bensin itu dengan harga 36.800. Kalau 7 liter bensin, maka harganya berapa? Di sini saya sebut dengan X. Nah, sekarang tinggal penyelesaiannya kita tulisnya seperti ini. 4/7 sama dengan 36.800 per X. Oke ya. Jadi tinggal kita tulis saja yang di atas ini kan tinggal kita 4 per X 36.800 per X. Nah, jadi ini tinggal kita kali silang 4 dikali X dan 7 dikali 36.800. Jadi saya bisa menulisnya 4 dikali X sama dengan 4X, berarti 4X sama dengan 7 dikali 36.800. Titik ini sama dengan kali ya, teman-teman. Berarti saya bisa menulisnya X sama dengan 7 dikali 36.800 per 4. 4 yang ada di ruas kiri ini kalau dipindahkan dia menjadi penyebut. Jadi ini dibacanya per 4 dibagi 4. Jadi X sama dengan 7 dikali 36.800 itu dapatnya 257.600 dibagi 4. 257.600
600 dibagi 4 itu dapatnya 64.400, berarti X sama dengan 64.400. Berarti Ani membeli 7 liter bensin, maka harga yang harus dibayar oleh Ani adalah 64.400. Nah, sampai sini bisa paham ya. Kemudian sekarang tentang konsep dasar perbandingan tidak senilai. Nah, video ini teman-teman saya ingatkan dulu bahwa kita tidak hanya membahas tentang konsep dasar dan contoh soalnya, tapi juga ada latihan-latihan soalnya. Jadi tetap stay tune untuk tetap menonton. Oke, pengertian dari perbandingan tidak senilai yaitu perbandingan dua variabel atau lebih, di mana jika salah satu variabel semakin besar, maka variabel yang lainnya akan semakin kecil dan sebaliknya. Jadi perbandingan tidak senilai ini saya misalkan punya dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kalau variabel X nilainya semakin tinggi, maka variabel Y kebalikannya, nilainya semakin rendah. Karena itu perbandingan senilai ini itu biasa disebut juga dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti apa? Kalau saya punya tabel ini teman-teman, ini ada dua jenis, yaitu kecepatan dan waktu. Nah, kalau saya mengendarai motor dengan kecepatan 5 km per jam, maka jarak tertentu itu saya bisa menempuh dengan dalam waktu 25 jam. Kalau kecepatannya saya naikkan menjadi 10 km per jam, maka waktu yang saya tempuh itu akan semakin sedikit, yaitu 15 jam. Kemudian kecepatannya saya naikkan lagi menjadi 15 km per jam, maka waktu yang saya tempuh akan semakin berkurang, yaitu 5 jam. Di sini di mana kecepatannya semakin bertambah, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin berkurang, di mana dia tidak sebanding. Satunya bertambah, yang sebelah sininya berkurang. Karena itu dia disebut dengan berbalik nilai atau tidak senilai, dia tidak sama. Oke, kita lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya. Sebanyak 24 ekor kambing menghabiskan persediaan makanan selama 70 hari. Jika kambing bertambah 6 ekor, ini bukan menjadi ya seharusnya ya teman-teman. Bertambah 6 ekor, maka persediaan akan habis pada hari keberapa atau pada berapa hari. Persediaannya hanya habis dalam berapa hari saja. Oke. Di sini tinggal kita menulisnya 24 ekor itu dapat menghabiskan persediaan selama 70 hari. Kalau kambingnya bertambah 6 ekor, berarti dari awal yang 24 ditambah 6 ekor menjadi 30 ekor, berarti di sini 30 ekor. Itu dia menghabiskan persediaan makanan dalam berapa hari. Di sini saya sebut dengan X. Jadi sekarang tinggal saya tulis 24 per 30 sama dengan, karena dia berbalik nilai atau tidak senilai, maka ruas kanan yang ini teman-teman itu dibalik, X-nya ke atas, 70-nya ke bawah. Jadi saya tulis di sini X per 70. Bisa paham ya? Kemudian kita kalikan silang seperti biasa. 30 dikali X dan 24 dikali 70. Jadi saya bisa menulisnya 30 dikali X itu 30X sama dengan 24 dikali 70, 30X ya. Oke. Kemudian X sama dengan 24 dikali 70 per 30, kita pindah ruaskan jadi per 30. Oke. Kemudian ini kita bisa coret ya. Kita bisa coret jadi sisanya ini. Kemudian kita masih bisa membagi 24 ini dengan 3. Berarti ini habis tinggal 1, ini tinggal 8. Berarti X sama dengan 8 dikali 7. X sama dengan 8 kali 7, itu dapatnya 56 hari. Jadi
24 ekor kambing itu menghabiskan persediaan selama 70 hari. Kalau kambingnya bertambah 6 ekor menjadi 30 ekor, maka persediaan makanan itu habis dalam waktu 56 hari. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memahami tentang konsep dasarnya, artinya kita sudah bisa membedakan mana perbandingan senilai dan mana perbandingan tidak senilai. Perbandingan senilai tadi itu dia ini ya, perbandingannya nilai X, variabel X dan variabel Y. Kalau variabel X-nya ini bertambah, variabel Y-nya juga ikut bertambah, maka dia senilai. Oke. Kalau variabel X-nya ini bertambah, kemudian variabel Y-nya berkurang, maka dia tidak senilai. Tidak senilai. Nah, yang tadi itu sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka dia senilai. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soalnya, teman-teman. Nah, soal nomor 1. Milan mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Milan mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Milan? Nah, di sini tinggal kita tulis, teman-teman. Kita tulis untuk mempermudah. Kita tulis 32 km itu menghabiskan 4 liter bensin. Nah, kalau Milan mempunyai 7 liter bensin, maka kira-kira jarak yang ditempuh itu berapa? Di sini kita sebut dengan X. Nah, kemudian kita analisis nih teman-teman. Kita harus analisis dulu. Soal ini apakah soal perbandingan senilai ataukah perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Nah, kita cek di sini. Semakin banyak bensin, maka jarak yang ditempuh pasti juga semakin jauh. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka tinggal kita tulis saja teman-teman. 32 per X sama dengan 4 per 7. Tinggal kita kalikan silang. 4 dikali X, 32 dikali 7. Jadi tinggal kita tulis 4 dikali X. 4X sama dengan 32 dikali 7. Berarti X sama dengan 32 dikali 7 per 4. Jadi 4 dipindahkan menjadi penyebut. Jadi per 4 artinya dibagi 4. Jadi X sama dengan 32 dan 4 ini masih bisa dikecilkan dengan 4 ya teman-teman. Berarti 4 ini habis tinggal 1. 32 ini jadi 8. Jadi 8 dikali 7 per 1 sama dengan 8 dikali 7 saja ya. Berarti 8 dikali 7. X sama dengan 8 dikali 7 itu 56 km. Jadi dengan persediaan 4 liter bensin itu menempuh jarak 32 km. Kalau persediaannya 7 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah 56 km. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kemudian soal nomor 2. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 10 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan. Di sini yang dimaksudkan akan selesai dikerjakan dalam berapa hari, begitu ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu hari. Oke, sekarang kita tulis 10 orang itu mengerjakan suatu pekerjaan dalam 18 hari. Nah, kalau pekerja tersebut bertambah menjadi 12 orang, maka pekerjaan ini akan selesai dalam berapa hari? Di sini saya singkat dengan X. Nah, sekarang kita analisis dulu teman-teman. Apakah soal ini adalah soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, kita cek semakin banyak atau bertambah pekerjanya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini itu pasti akan semakin berkurang teman-teman. Jadi ini adalah perbandingan tidak senilai.
Nah, kalau perbandingan tidak senilai, berarti 18 dan X ini dibalik ya teman-teman. Oke, X-nya ke atas, kemudian 18-nya ke bawah. Jadi tinggal kita tulis 10/12 sama dengan X per 18, dibalik ya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan silang seperti biasa, 12 dikali X, 10 dikali 18. Jadi tinggal kita tulis 12X sama dengan 10 dikali 18. X sama dengan 10 dikali 18 per 12. 12-nya kalau dipindahkan menjadi ini ya, per 12, artinya dibagi 12. Nah, 18 dan 12 ini masih bisa dibagi dengan 2. Berarti ini dapatnya 6 ya. Kemudian ini dapatnya adalah 9. Oke. 6 dan 9 ini masih bisa dibagi dengan 3. Berarti ini dapatnya 2, ini dapatnya 3. Nah, kemudian 10 dan 2 itu masih bisa dibagi dengan 2. Berarti ini dapatnya 1, ini dapatnya 5. Oke, jadi kita dapat X sama dengan 5 dikali 3. X sama dengan 5 dikali 3 adalah 15 hari. 15 hari ya. Maka dengan pekerja sebanyak 12 orang itu pekerjaannya dapat selesai dalam 15 hari. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Seorang pembuat sepatu mampu menyelesaikan pesanan selama 84 hari dengan 28 pekerja. Dikarenakan permintaan semakin meningkat, pekerjaan harus selesai dalam waktu 56 hari. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu? Di sini kita analisis dulu ya teman-teman. Dengan cara kita menulisnya seperti ini. 84 hari itu dikerjakan oleh 28 orang. Kemudian waktunya berkurang menjadi 56 hari. Agar tepat waktu, maka harus dikerjakan oleh berapa orang? Berapa orangnya saya tulis dengan X. Jadi sekarang kita analisis teman-teman. Semakin berkurang hari yang diperlukan, maka pekerja yang dibutuhkan akan semakin bertambah ya, karena harinya kan semakin berkurang, berarti pekerjanya harus semakin banyak. Jadi ini perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai tadi ya teman-teman, atau berbalik nilai agar tidak bingung ya. Nah, sekarang kita sudah analisis nih, berarti ininya dibalik, X-nya ke atas dan 28-nya ke bawah. Jadi kita bisa menulisnya 84 per 56 sama dengan X per 28. Kemudian kita kalikan silang seperti yang sebelumnya tadi, 56 dikali X dan 84 dikali 28. Jadi kita bisa menulisnya 56X sama dengan 84 dikali 28. Nah, lalu kita tulis X sama dengan 84 dikali 28 per 56. 56 dipindah menjadi penyebut atau per ini bagi 56. Nah, sekarang 56 dan 28 itu masih bisa dibagi dengan 4. Jadi 56 ini kita dapat 14. Kemudian 28 ini kita dapat 7. Nah, sekarang 14 dan 84 ini masih bisa dibagi dengan 14. Berarti ini kita dapat 1, 84-nya kita dapat 6. Berarti X sama dengan 6 dikali 7. X sama dengan 6 dikali 7 itu adalah 42.
Nah, di sini yang ditanyakan, diingat teman-teman, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti 42 dikurangi pekerja awalnya tadi ada 28. Berarti 14 orang. 42 dikurangi 28 itu dapatnya 14. Jadi pekerja tambahannya adalah 14 orang. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang soal nomor 4. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan setiap orang sama dan agar selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah, ini soalnya semakin hot ya teman-teman, semakin sulit soalnya. Nah, sekarang kita analisis dulu nih, apakah soal ini merupakan soal perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai tadi. Dengan cara kita analisis seperti soal-soal sebelumnya tadi. 30 hari itu rencananya dikerjakan oleh 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti mereka sudah bekerja selama 6 hari. Berarti dari 30 hari dikurangi 6 itu dapatnya 24. Berarti 24 hari itu seharusnya dikerjakan oleh 15 orang. Hari tersisa kan teman-teman, kan 30 hari. Kemudian mereka bekerja selama 6 hari, berarti tersisa 24 hari. Jadi tersisa 24 hari ini itu seharusnya dikerjakan oleh 15 orang. Namun pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Berarti 24 dikurangi 4 hari, jadi tersisa 20 hari. Di sini 20 hari. Nah, 20 hari agar pekerjaan tetap selesai dalam waktu 30 hari yang sudah ditentukan tadi, maka pekerja harus ditambah, yaitu berapa orang. Jadi sini saya tulis dengan X. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kalau dia punya tiga persamaan seperti ini ya teman-teman, itu yang kita pakai hanya persamaan yang ke ini dan ini. Oke ya. Nah, namun sebelum itu kita analisis dulu apakah ini senilai atau tidak senilai. Nah, di sini semakin berkurang hari untuk mengerjakan pekerjaan ini, maka pekerja pasti harus bertambah. Jadi dia tidak senilai. Nah, karena tidak senilai, jadi ininya dibalik. X-nya ke atas, 15-nya ke bawah. Jadi kita bisa menulis 24 per 20 sama dengan X per 15. Tinggal kita kalikan silang, 20 dikali X, 24 dikali 15. Bisa ya? Oke. Kemudian sekarang kita tulis 20 dikali X, 20 X sama dengan 24 dikali 15. Maka X sama dengan 24 dikali 15 per 20. Nah, 20 dan 15 ini masih bisa dibagi 5. Ini dapatnya 4, ini dapatnya 3. 24 dan 4 itu masih dibagi 4. Ini dapatnya 1. Yang ini 24 itu dapatnya 6. Oke, berarti kita dapat X sama dengan 6 dikali 3. X sama dengan 6 dikali 3 adalah 18 orang. Yang ditanyakan tadi adalah pekerja tambahan. Berarti 18 dikurangi pekerja awal tadi 15 orang. Berarti kurang 15 sama dengan 3 orang. Berarti pekerja tambahannya adalah 3 orang. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kemudian soal nomor 5 sekaligus soal yang terakhir. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Oleh karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, jumlah pekerjaan harus ditambah adalah. Nah, seperti soal-soal sebelumnya kita
harus menganalisis dulu ini dengan cara kita menulis. Ini saya balik ya, 25 hari itu dikerjakan oleh 12 orang. Oke. Kemudian karena kehabisan bahan baku, maka pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16. Berarti hari ke-15 mereka masih bekerja, teman-teman. Jadi 25 hari sudah dikerjakan selama 15 hari. Jadi tersisa 10 hari. Nah, seharusnya 10 hari ini, sisa 10 hari dikerjakan oleh 12 orang. Namun pekerjaan itu terhenti selama 2 hari. Berarti 10 dikurangi 2, 8. Jadi tersisa 8 hari. Nah, karena waktu tersisanya hanya 8 hari, maka 8 hari ini agar tetap hitungannya, waktunya tetap 25 hari, maka pekerja tambahan itu harus berapa orang? Di sini saya tulis dengan X. Nah, kalau dia soal seperti ini, maka yang diambil itu adalah ini dan ini, persamaan yang dihitung. Nah, kemudian sekarang kita analisis apakah soal ini adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai dengan cara ini. Semakin sedikit atau semakin berkurang hari yang diperlukan, maka jumlah pekerjanya harus bertambah. Jadi ini adalah perbandingan tidak senilai. Nah, kalau perbandingan tidak senilai berarti 12 dan X ini dibalik, X-nya ke atas, 12-nya ke bawah. Jadi kita menulisnya 10/8 sama dengan X per 12. Tinggal kita kalikan silang. Ini 8 ya. 8 dikali X dan 10 dikali 12. 8 dikali X, 8X sama dengan 10 dikali 12. X sama dengan 10 dikali 12 per 8. Nah, di sini 8 dan 12 masih bisa dibagi dengan 4. Jadi ini tinggal 2, ini tinggal 3. Kemudian 10 dan 2 ini masih bisa dibagi 2, jadi ini tinggal 1. Ini jadinya 5. Jadi kita dapat X sama dengan 5 dikali 3. X sama dengan 15 orang. Jadi pekerja untuk menyelesaikan 8 hari ini adalah 15 orang. Namun yang ditanyakan tadi adalah pekerja tambahan. Pekerja tambahan, karena itu 15 dikurangi dengan 12 pekerja awal tadi. Jadinya 3 orang. Jadi pekerja tambahan adalah 3 orang. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Setelah ini akan ada video lanjutan. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.